كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: Al-amru sabi', perkara yang ketujuh di antara adab penuntut ilmu, yaitu al-hikmah. Hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah itu maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau dalam dakwah, memposisikan orang sesuai dengan kondisinya masing-masing, itu namanya hikmah. Ayyakuna mutahalliyan bil hikmah. Oh iya, sebelumnya ada ya. Al-amru sadis, ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang paling penting di antara adab seorang penuntut ilmu. Setelah dia belajar, dia mengamalkan ilmunya tadi, dia berakhlak sehingga dia menjadi panutan, maka perkara yang penting juga bagi dia ad-da'wah ilallah, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, kita itu dakwanya ilallah, dakwanya ngajak kepada Allah, bukan ngajak kepada diri kita masing-masing, bukan ngajak ke person kita. Ayyakuna da'iyan bi'ilmihi ilallah Azza wa Jalla, hendaknya dia berdakwah, ngajak kepada Allah dengan ilmunya. Yad'u fi kulli munasabatin fil masajid, dia mengajak orang pada setiap kesempatan-kesempatan yang mencocoki di masjid-masjid, wa fil majalis, di majelis-majelis ilmu, ketika duduk-duduk, wa fil aswaq, di pasar, wa fi kulli munasabatin, pada setiap kesempatan. Nah, ketika antum punya ilmu, antum berupaya untuk berdakwah juga. Lihat kata Syekh Ibnu Utsaimin, di masjid berarti ceramah, khutbah. Antum ceramah, khutbah Jumat itu bagian dakwah. Antum ngasih tausiah itu bagian dakwah. Atau fil majalis, di tempat-tempat duduk, lagi ngumpul sama keluarga, azka ngumpul sama kakaknya, sama bapaknya, sama ibunya, sama om, sama tante, azka dakwain. Tidak boleh makan dengan tangan kiri, makan itu dengan tangan kanan, ya enggak? Nabi SAW mengatakan, kul biyaminika wa kul mimma yalik, makan dengan tangan kananmu dan makanlah dengan makanan yang terdekat denganmu. Itu kan dakwah kan? Dakwah. Wa fil aswaq, di pasar, antum mungkin beli sesuatu, semangka, ternyata timbangannya antum minta 5 kilo, timbangannya kurang. Antum dakwain, tidak boleh seperti ini. Wailul lil mutaffifin. Ya enggak? Celaka kalau orang-orang yang curang dalam takaran. Dakwah juga itu bagian dari dakwah. Ya. Wa fi kulli munasabatin, dan pada setiap kesempatan. Ada kesempatan antum dakwah, antum menyampaikan ilmu, antum sampaikan sesuai dengan kemampuannya antum. Hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an ataahu Allahu an-nubuwata war risalah ma jalasa fi baitihi bal kana yad'un nas wa yataharrak. Ini loh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenabian dan risalah, beliau tidak duduk di rumahnya begitu saja. Bahkan beliau dulu berdakwah, ngajak umat manusia yataharrak, bergerak. Beliau dakwah di lembah, dakwah di pasar, dakwah di bukit, dakwah di samping Ka'bah, di tengah-tengah kerumunan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa ana la uridu min talabatil ilmi ayyakunu nusakhan min kutubin. Aku tidak menginginkan dari para penuntut ilmu untuk menjadi nusakh. Nusakh itu apa? Tidak mesti menjadi fotokopian dari suatu kitab. Tidak mesti antum harus jadi fotokopian dari suatu kitab.
Walakinnani uridu minhum ayyakunu ulama amilin. Akan tetapi yang kuinginkan dari penuntut ilmu itu menjadi ulama yang beramal dengan ilmunya. Difahami? Antum itu bukan yang diinginkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, untuk jadi kitab. Tahu antum kitab? Kitab itu kan banyak isinya tapi fasid. Ya benar? Bukan. Kata beliau, yang kuinginkan dari para penuntut ilmu itu, hendaknya penuntut ilmu itu menjadi ulama al-amilin, yang beramal dengan ilmunya. Gitu loh. Sehingga ketika antum punya ilmu, maka antum bisa beramal dengan ilmu tadi dan berdakwah juga. Kalau kitab kan vakum ditaruh gini aja. Ya enggak? Kata beliau, bukan itu yang kuinginkan. Jadi bukan antum tuh semata-mata belajar, hafal. Sudah enggak ada ilmunya, cuman dihafalkan saja gitu loh. Bukan itu tujuannya. Tapi antum belajar menjadi orang yang berilmu, antum amalkan ilmu tadi, terus antum ajarkan kepada orang lain. Lah antum mau mondok sini tujuannya mau apa? Jadi tukang bakso? Bukan di sini. Antum mau mondoknya apa? Jadi koki? Ya juga bukan di sini. Sekarang sering anak ngomong sama antum, orang belajar di sini di pondok jadi santri untuk dijadikan orang berilmu dengan agama. Syukur-syukur antum bisa menjadi seorang dai, pendakwah, ngajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Kalau antum pengen jadi tentara, ya bukan di sini. Latihan tentara itu bukan ngangkut tanah pakai lori, tau enggak? Latihan tentara itu push up, nembak, ya apa enggak? Faham? Jadi antum di sini memang dididik, dikaderisasi untuk menjadi seorang dai, seorang muballigh, menyampaikan dakwah kepada umat. Sedikit, memang sedikit ya ikhwan, untuk orang menjadi dai itu sedikit. Kenapa? Ya kadang nggak keren ya, jadi cuma jadi ustaz aja kok. Tapi besar loh pahalanya. Ya benar? Antum akan mendapat amal jariyah. Antum akan diangkat derajatnya nanti di akhirat di surga. Dan itu juga tugasnya para nabi, para rasul. Ya benar? Sehingga ketika antum berdakwah, antum sudah ikut andil dalam menyebarkan agama Islam, mengikuti jejaknya para nabi, para rasul. Wadih? Jelas ya? Naktafi bihadzal qadar.